Halo sahabat digital dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya dalam pembelajaran digital. Kali ini kita akan membahas tentang ilmu sosiologi. Jadi ilmu sosiologi adalah ilmu yang berbicara mengenai kehidupan sosial manusia, baik antara individu maupun dengan individu yang lain atau individu dengan kelompok. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang kelas sosial. Nah, pertama-tama kita akan membahas apa itu kelas sosial. Kelas sosial adalah suatu lapisan dari orang-orang yang memiliki kedudukan yang sama dalam rangkaian kesatuan dari status sosial. Kelas sosial merupakan suatu realitas sosial yang penting, bukan hanya sekedar suatu konsep teoritis, melainkan juga pengelompokan atas kekayaan dan penghasilan, pekerjaan, dan pendidikan. Kelas sosial dapat menunjukkan adanya perbedaan hierarki atau tingkatan di antara individu dalam kalangan masyarakat. Kelas sosial mempunyai pengertian yang berbeda-beda di dalam tiap masyarakat dan juga di setiap zaman. Nah, kelas sosial menurut para ahli. Pertama kita lihat Pitirim Asorokin. Ia mengatakan bahwa kelas sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarki, di mana perwujudannya adalah lapisan-lapisan atau kelas-kelas tinggi, sedang, maupun kelas-kelas yang rendah. Dan ahli yang kedua yaitu Max Weber, ia mengatakan bahwa kelas sosial membuat adanya perbedaan berdasarkan kelas ekonomi dan juga kedudukan sosialnya. Tetapi tetap digunakan istilah kelas sosial untuk semua kalangan, di mana kelas yang memiliki sifat ekonomi terbagi lagi menjadi 3 subkelas, kemudian dipilih sesuai dengan kecukupan di bidang ekonominya. Ahli yang ketiga yaitu Surjono Sukanto. Ia mengatakan bahwa kelas sosial memiliki kesamaan dengan lapisan sosial, di mana tidak membedakan berdasarkan faktor uang, tanah, maupun kekuasaan. Serta ada juga yang menggunakan istilah kelas sosial hanya sebagai lapisan sosial, sesuai kelas ekonomi, sedangkan lapisan sosial mempunyai dasar kehormatan. Lewat beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelas sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas yang bertingkat, yang mana pelaksanaan perbedaan kelas dalam masyarakat berdasarkan faktor ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan berkaitan status atau jabatan seseorang. Seseorang baik dalam anggota keluarga dengan status anggota keluarga yang lain. Bila mana jabatan dari kepala rumah tangga naik, maka status anggota keluarga juga naik. Nah, kita lihat selanjutnya yaitu klasifikasi kelas sosial. Berdasarkan status ekonomi, Aristoteles membagi masyarakat secara ekonomi menjadi kelas atau golongan. Kelas yang pertama yaitu, bisa kita lihat, ini Aristoteles membagi menjadi tiga dalam bentuk piramidal. Ada 3 kelas, yang itu piramidal yang pertama yang bagian atas yaitu sangat kaya. Itu merupakan kelompok kecil dalam masyarakat. Mereka terdiri dari pengusaha, tuan tanah, dan bangsawan. Lalu kelas yang kedua yaitu kelas menengah yaitu kaya. Merupakan golongan yang cukup banyak terdapat di dalam masyarakat. Mereka terdiri dari para pedagang dan sebagainya. Lalu kelas yang ketiga yaitu miskin. Itu merupakan golongan terbanyak dalam masyarakat. Mereka kebanyakan itu terdiri dari rakyat biasa. Nah, yang kedua menurut Karl Marx, ia membagi masyarakat menjadi 3 golongan. Yaitu golongan yang pertama yaitu golongan kapitalis atau bourgeois, yang dimana mereka menguasai tanah dan produksi. Lalu golongan kedua yaitu golongan menengah. Mereka terdiri dari para pengawal pegawai pemerintahan. Dan golongan yang ketiga yaitu golongan proletar, adalah mereka yang tidak memiliki tanah dan
alat produksi, termasuk di dalamnya adalah kaum buruh atau pekerja pabrik. Nah, Karl Marx juga berpendapat bahwa golongan menengah cenderung dimasukkan ke golongan kapitalis. Hal itu disebabkan karena dalam kenyataan, golongan ini adalah pembela setia kaum kapitalis. Dengan demikian, dalam kenyataan hanya terdapat dua golongan masyarakat, yakni golongan kapitalis atau borjuis dan golongan proletar. Nah, ketiga, masyarakat Amerika mempunyai 6 lapisan masyarakat. Antara lain, pertama kelas sosial atas, lapisan atas. Lalu yang kedua, kelas sosial atas lapisan bawah, kelas sosial menengah lapisan atas, kelas sosial menengah lapisan bawah, kelas sosial bawah lapisan atas, dan keenam yaitu kelas sosial lapisan sosial bawah lapisan bawah. Nah, yang dimaksud itu yang pertama yaitu keluarga yang telah lama kaya. Lalu yang kedua belum lama menjadi kaya, ketiga pengusaha kaum profesional, dan keempat pegawai pemerintah kaum seni profesional, supervisor, perajin terkemuka. Lalu yang kelima yaitu mereka itu pekerja tetap atau golongan pekerja. Dan yang terakhir yang keenam yaitu para pekerja tidak tetap atau pengangguran, buruh, musiman, orang yang bergantung pada tunjangan. Nah, berdasarkan status sosial, kelas sosial timbul karena adanya perbedaan dalam penghormatan dan status sosialnya. Misalnya, seorang anggota masyarakat dipandang terhormat karena memiliki status sosial yang tinggi, dan seorang anggota masyarakat dipandang rendah karena mereka memiliki status sosial yang rendah. Hal ini sangat melekat dalam kebudayaan masyarakat Bali, yang mayoritasnya masyarakat di sana beragama Hindu. Mereka membagi masyarakat mereka dalam 4 kasta, yakni kasta Brahmana, kasta Satria, kasta Warisya, dan Sudra. Ketiga kasta yang pertama disebut Triwangsa, kasta keempat disebut Jaba. Nah, berdasarkan status politik, secara politik kelas sosial didasarkan pada wewenang dan kekuasaan. Seorang yang mempunyai kuasa umumnya berada di lapisan paling tinggi, sedangkan yang tidak mempunyai wewenang berada di lapisan paling bawah. Hal ini sering kita jumpai dalam dunia pemerintahan. Kelompok kelas sosial atas antara lain yaitu pejabat eksekutif, tingkat pusat maupun desa. Yang kedua pejabat legislatif dan pejabat yudikatif. Nah, pembagian kelas-kelas sosial dapat kita lihat dengan jelas pada hierarki militer. Yang pertama kelas sosial atas, yaitu perwira dari pangkat kapten hingga jenderal. Lalu yang kedua kelas sosial menengah, yaitu bintara dari pangkat sersan 2 hingga sersan mayor. Lalu kelas sosial bawah, yaitu tantama dari pangkat prajurit hingga ke kopral kepala. Nah, kesimpulannya, jadi lewat penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pertama, kelas sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas yang bertingkat, yang mana pelaksanaan pembedaan kelas dalam masyarakat berdasarkan faktor ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan keterkaitan status atau jabatan seorang anggota keluarga dengan status anggota keluarga yang lain. Bila mana jabatan dari kepala rumah tangga itu naik, maka status anggota keluarga itu juga naik. Lalu yang kedua, klasifikasi kelas sosial terbagi atas 3, yaitu berdasarkan status sosial, status ekonomi, dan status politik, di mana masing-masing membaginya menjadi golongan atas, golongan menengah, dan golongan bawah. Nah, sekian pembahasan kita kali ini tentang kelas sosial. Semoga lewat pembahasan ini kita mendapatkan ilmu yang baru mengenai kelas sosial. Sekian dari saya, terima kasih.